ini adalah pembantuan beruntun atau penyertaan, bukan perbuatan jahat. Kemudian tidak ada bukti. Pertemuan untuk merencanakan, kemudian komunikasi tentang kesepakatan. Pemirsa, hampir sebulan menghuni sel Maksimum Risk di Lapas Nusa Kambangan, kondisi aktor Amar Zoni semakin memprihatinkan. Begitu dijebloskan ke sel Super Maksimum Risk, Amar langsung kena mental parah dan sering sakit-sakitan. Bobot tubuh Amar menurun drastis karena psikisnya terganggu, lantaran diperlakukan seperti napi teroris atau pembunuh berantai yang keluar sel untuk mendapatkan sinar matahari pun tangan dan kakinya harus diborgol dan matanya ditutup rapat. Kondisi itu diungkapkan oleh Dr. Gigi Kamelia, kekasih Amar, usai menghadiri sidang Amar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin petang. Ya? Untuk sampai di kemudiannya itu berapa lama yang mulia? Kita minggu depan tanggapan dari penuntut umum, ya kan? Terus kalau lancar minggu depannya lagi tanggal 27 November kita akan putusan setelah. Sedih lah pasti, Mir, sudah kayak teroris, sudah kayak bandar besar. Sekarang kalau emang terbukti di dakwaannya udah pada lihat kan, ada nggak sih barangnya berkilo-kilo? Kan nggak ada, bertonton juga nggak ada gitu. Jadi kayak keluarga ngerasa nggak adil aja gitu. Kenapa sih gitu? Oh ya emang sedang sakit, Om Jan juga terakhir kemarin bilang keadaannya lagi nggak baik-baik aja gitu. Ya mungkin karena nggak di tiap hari nggak keluar kan, keluarnya jatahnya cuma 1 jam katanya. Keluar dia pun dari sel ke tempat untuk sidangnya itu matanya ditutup, tangan borgol gitu ya. Amar, itu Bang Amar yang cerita ya, itu sesuai dengan kemarin kan di sidang juga diceritain kayak gitu kan gitu. Jadi ya mungkin karena itu kali nggak kena matahari atau apa, sakit gitu kan. Saat hadir di sidang dengan kamera Zoom meeting, pipi Amar memang tampak tirus. Kepalanya yang sebelumnya plontos kini sudah cepak atau ditumbuhi rambut tipis. Suasana haru langsung pecah ketika hakim mempersilakan Amar untuk bicara dengan kekasih dan keluarganya selama 10 menit. Titi Haryati, ibu angkat Amar, membawa Ua Amar yang sudah sepuh untuk bertemu secara online dengan keponakan tersayangnya itu. Dr. Kamelia pun nampak menahan tangis ketika melihat sorot mata Amar yang sayu, seolah ingin mengungkapkan raka dunia yang dihadapinya di Lapas Nusa Kambangan. Semua mendoakan kamu, dan kita berjuang semua untuk kamu. Siapa? Ya, semua semangat. Siapa? Pesannya kamu banyak doa. Ya, saya Allah yang bisa membantu kamu dengan melihat cintanya seperti ini. Yang dengar aku ya. Aku dengar apa dengan kamu? Aku dengar apa bisa video? Apa dari video? Apa dari video? Aku baik-baik aja di sini, Ibu. Aku baik-baik aja di sini. Tuhan, makasih bantu memperhati semua. Apa baik-baik aja buat semua di sini. Mudah-mudahan orang kebaikan umat, orang mereka dari Padang, dari mana, Bali, dari Malaysia, semua untuk baca semua tuh. Jadi kamu baik-baik di sana, ketika pulang mengubah jangan sampai terulang lagi, Mas. Komunikasi udah ada, cuma kita ini tidak bisa bebas. Karena apa? Ada rahasia-rahasia yang antara klien kita ini sebenarnya tidak boleh didengar percakapan kita dengan klien itu. Ada KUHAP yang menjamin kok, tapi ini kan nggak mungkin. Telepon seluler coba, ya kan? Itu ada operator, bisa direkam nggak? Ya udah pasti. Usai melepas rindu dengan kekasih dan kerabatnya, Amar mengungkapkan sesuatu yang membuat ruang sidang sedikit geger. Mantan suami Iris Bella itu mendadak meminta Kamelia untuk segera mengurus surat nikah mereka. Bukannya ngebet ingin menjadi pengantin baru lagi. Amar ingin Kamelia mendapatkan validasi hukum sebagai istri sahnya agar bisa mengurus KTBLC menyangkut administrasi dan segala tetek bengek terkait kasus hukum yang menjeratnya. Selama ini, keluarga terdekat Amar yang berhak mendapatkan surat kuasa untuk mengurus kasus hukum Amar hanya Aditya dan Panji Zoni, adik kandungnya.
Namun mereka punya kesibukan sendiri dan kurang gercep mengurus ini itu. Sementara Camelia sudah biasa mengurus Amar sejak ditahan di Rutan Salemba maupun di LP Cipinang. Jika memang surat nikah menjadi hal mendesak bagi Amar dan Camelia, apakah Napi diperbolehkan melangsungkan pernikahan saat menjalani hukuman di Nusa Kambangan? Ya, mimba yang mulia memang bijaksana untuk bisa melihat dari segala aspek itu yang mulia, segala aspek dan bisa mengabulkan mudah-mudahan yang terbaik supaya kita bisa segera. Semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya. Tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa Bang Amar. Nah itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Nah, kondisi seperti ini adanya sebuah pernikahan. Oh enggak, emang dari sebelum ke NK juga dia udah ngomong Ustaz dia enggak, saya punya keluarga, ingat lagi loh, saya punya keluarga papa saya juga bukan keluarga biasa ya, maaf ya gitu, saya punya pesantren, dia pendakwah gitu, jadi nggak bisa gitu, cuman emang mungkin maksudnya nikah tuh sebelum keluar mungkin ya ini buat ngurus administrasi karena kan adik-adiknya tuh laki-laki dan dia kerja gitu susun, jadi kayak ngurus kakak aja udah 2 hari saya minta, baru tadi pagi diminta gitu. Berstatus janda 1 anak, Camelia disebut sebagai calon istri ideal bagi Amar. Kepada Camelia, Amar berpesan agar memantau perkembangan anak-anaknya yang berada di bawah pengasuhan Iris Bella. Amar yang sudah 2 tahun tak bertemu 2 matahari kecilnya seolah khawatir anak-anaknya kurang perhatian. Meski dekat dengan ibundanya dan tinggal di sangkar emas yang disediakan Haldi Sabri, ayah sambung mereka. Lantas bagaimana cara Camelia memantau anak-anak Amar? Benarkah ia terpaksa menjalin komunikasi dengan Iris Bella? Titip sama anak gini. Belum waktunya kan, aku belum jadi siapa-siapa Bang Amar, aku juga harus tahu diri, harus tahu batasan gitu. Tapi kalau pantau dari medsos kan kita bisa kalau mereka sehat apa segala macam gitu. Jadi hanya untuk sebatas itu dulu dah. Kalau untuk deket nantilah aku tahu, aku ini perempuan tahu diri. Jadi belum istri saya udah pengen PDKT, udah bukan aku gitu. Bukan aku gitu. Jadi belum pernah ketemu ya dok ya? Belum, tapi video call udah pernah beberapa kali di Rutan, kita pernah video call bareng sama anaknya, iya gitu. Sebagai pengacara yang mengawal Amar sejak kasus narkoba Jili 3, John Matias yakin kliennya bukan pengedar narkoba dalam rutan seperti yang dituduhkan. Hasil asesmen pun menyatakan Amar adalah pengguna narkoba, sehingga tidak layak dipindahkan ke Nusa Kambangan. Terlebih ada ketidaksesuaian antara penyidikan di Polsek Cempaka Putih pada Januari 2025 dengan dakwaan JPU, sehingga ada dugaan cacat hukum pada perkara Amar. Dengan dukungan sejumlah pihak termasuk Raffi Ahmad selaku staf sus presiden bidang pemuda dan pekerja seni, diharapkan eksepsi Amar diterima oleh JPU dan hakim, sehingga aktor sinetron terfavorit versi Panasonic Gobel Award 2019 itu bisa dibebaskan atau setidaknya dipindahkan ke lapas di Jakarta. Kalau ini pada akhirnya nanti putusan terbaik itu ada putusan akhir, berarti yang mulia bisa juga memutuskan juga sekalian untuk kami kembali lagi ke lapas sebelum presiden mengajukan. Oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum cukup termasuk tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Dengan adanya KUHP nasional yang baru yang lahir 2023 kan pasal-pasal yang didakwa jaksa kan itu udah dicabut. Nah, kemudian masalah alat bukti. Nah, ya kan alat bukti nggak bersesuaian antara penyidikan polisi dengan didakwaan yang dibuat oleh jaksa. Kemudian masalah penasihat hukum Amar ini kan padahal kan udah punya penasihat hukum kita kan, nggak tahu malah ditunjuk orang lain yang dipaksakan. Padahal orang lain itu nggak pernah hadir pada waktu Amar diperiksa oleh penyidik. Nah ini kan cacat hukum juga, ini kan kita ajukan juga. Kalau kita tengok dari alasan-alasan eksepsi yang dikabulkan itu, kita kalau pendapat kita itu peluangnya besar.